Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya beserta anggota kelompok saya ingin mempresentasikan tentang analog dan digital data transmission. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahmat Sudarto, yang selanjutnya Hingga Arianto, dan anggota saya yang selanjutnya Abi Wibisana, dan anggota saya yang selanjutnya adalah Dimas Faras Habibi. Sebelum kita memasuki analog dan digital data transmission, menurut teman-teman, apa sih pengertian transmisi data? Oke. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog. Apa itu sinyal analog? Sinyal analog juga disebut dengan broadband, merupakan gelombang-gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Sinyal analog bisa diubah ke dalam sinyal digital dengan dimodulasi terlebih dahulu. Sinyal analog atau isyarat analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya terbentuk gelombang sinus memiliki tiga variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik, sedangkan fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Teknologi sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh noise. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Sinyal digital juga biasanya disebut sinyal diskrit. Sinyal digital merupakan bentuk sampling dari sistem analog. Digital pada dasarnya dikodekan dalam bentuk biner atau heksa. Besarnya nilai suatu sistem digital dibatasi oleh lebarnya atau jumlah bit. Jumlah bit juga sangat mempengaruhi nilai akurasi sistem digital. Teknologi sinyal digital ini juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh teknologi sinyal analog. Di antaranya adalah mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri.
Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Transmisi sinyal digital dan sinyal analog. Transmisi data dibagi menjadi dua, yaitu transmisi analog dan digital. Transmisi analog adalah suatu upaya mentransmisi sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya. Sinyal-sinyalnya dapat mewakili data analog atau data digital. Untuk jarak jauh dipakai amplifier yang akan menambah kekuatan sinyal sehingga menghasilkan distorsi yang terbatas. Transmisi digital berhubungan dengan muatan dari sinyal. Untuk mencapai jarak jauh dipakai repeater yang menghasilkan sinyal sebagai 1 atau 0 sehingga tidak terjadi distorsi. Perbedaan dua tipe sinyal diantaranya sinyal analog dirancang untuk suara atau voice, tidak efisien untuk data, banyak terdapat noise dan rentan kesalahan atau error, kecepatan relatif rendah, overhead tinggi. Setiap sinyal analog dapat dikonversi ke bentuk digital. Digital dirancang untuk data dan suara, informasi discrete level, kecepatan tinggi, overhead rendah, dan setiap sinyal digital dapat dikonversi ke analog. Berikut kami akan menjelaskan gangguan pada transmisi. Yang pertama adalah noise, kedua interferensi, ketiga redaman, keempat fading. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang gangguan yang disebut noise. Noise adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal terima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Menurut sumbernya, noise ini dapat dibedakan menjadi internal noise dan external noise. Internal noise adalah akibat thermal intermodulasi crosstalk. Yang external noise adalah akibat atmosfer extraterrestrial man-made. Random noise adalah noise yang terjadinya tidak bisa diprediksi. Macam-macam random noise. Thermal noise, noise akibat adanya efek panas. Intermodulation noise, noise akibat masuknya frekuensi asing ke saluran komunikasi. Crosstalk noise, noise akibat masuknya sinyal asing ke saluran komunikasi. Impulse noise, noise akibat masuknya sinyal yang memiliki level tegangan yang cukup tinggi secara tiba-tiba ke saluran komunikasi. Fading noise, noise akibat perubahan kondisi atmosfer bumi. Statistical noise adalah noise yang terjadi dapat diprediksi macam-macam. Statistical noise adalah redaman, yaitu turunnya level tegangan sinyal yang diterima akibat karakteristik media. Tundaan, keterlambatan datangnya sinyal sehingga memperlambat pemrosesan. Dan yang kedua, ini tentang interferensi. Interferensi adalah sinyal gangguan yang tidak diinginkan di mana frekuensi berdekatan atau sama dengan sinyal yang diinginkan serta berdaya besar. Dalam dunia telekomunikasi dan IT yang berbasis satelit dan hal yang tidak mungkin dihindari yaitu gangguan interferensi. Namun dengan batasan toleransi tertentu masih dapat diterima. Ada beberapa jenis kategori interferensi. Interferensi antar jaringan satelit adalah gangguan yang diakibatkan jarak antar satelit satu dengan yang lainnya. Interferensi jaringan terestrial adalah gangguan yang disebabkan frekuensi kerja dari sistem yang sama. Interferensi cross
polarisasi adalah gangguan yang disebabkan dari pengguna frekuensi yang sama dan power yang dapat dipancarkan oleh transmitter. Interferensi co-channel antar kanal adalah gangguan disebabkan oleh frekuensi channel atau tidak ada jarak antar kedua frekuensi atau broadband. Interferensi retransmit adalah gangguan yang disebabkan ketidaksempurnaan instalasi stasiun bumi yang bekerja pada frekuensi 52 sampai 88 MHz, sehingga frekuensi radio FM 88 sampai 108 MHz akan masuk ke dalam sistem uplink. Interferensi intermodulation antar carrier adalah gangguan ini ketidaklinearan dari power amplifier atau HPA bila digunakan untuk multi carrier terjadi akibat 1. Kedekatannya satelit, coverage yang saling overlapping, band frekuensi yang sama. Berikut adalah redaman. Redaman adalah turunnya level tegangan sinyal yang diterima akibat karakteristik media, merupakan salah satu jenis noise yang kejadiannya dapat diprediksi. Redaman adalah hambatan pada media telekomunikasi yang menyebabkan sinyal akan semakin lemah untuk jarak yang semakin jauh. Fading. Fading adalah penyimpanan atenuasi yang mengalami sinyal carrier termodulasi telekomunikasi terhadap media propagasi tertentu. Fading merupakan gangguan komunikasi yang gejalanya dapat dirasakan oleh penerima akibat adanya fluktuasi atau tidak ketetapan level daya sinyal yang diterima oleh receiver. Multipath fading. Fading yang terjadi karena terdapat objek antar pengirim dan penerima, sehingga gelombang yang sampai ke penerima berasal dari beberapa lintasan atau disebut multipath, dan fluktuasi yang terjadi bersifat cepat atau fast fading. Multipath fading terdiri dari rincian jika sinyal yang dominan adalah sinyal yang bersifat line of sight atau direct path. Rail light jika sinyal yang dominan adalah sinyal yang bersifat tidak langsung atau indirect path. Shadowing fading yang terjadi karena adanya efek terhalangnya sinyal sampai ke penerima akibat gangguan oleh gedung bertingkat, tembok, gunung, bukit, dan lain-lain. Dan fluktuasi sinyal yang terjadi bersifat lambat, slow fading. Sekian penjelasan tentang gangguan transmisi. Nah, itulah tadi penjelasan tentang analog dan digital data transmission. Mulai dari konsep-konsep dasarnya, transmisi, hingga gangguan-gangguan transmisi sudah kita jelaskan. Bagaimana? Menarik bukan? Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya segenap perwakilan dari anggota kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.